Shalom untuk teman-teman semua. Saya kembali hadir menyapa teman-teman semua untuk berbagi firman Tuhan dari Kejadian pasal 28 ya, ayat 10 sampai ayat 22. Saya akan menerangkan Kejadian 28 ayat 10 sampai 22 ini dalam terang topik Tuhan yang menyertai dan melindungi. Itu topiknya. Sekali lagi, Tuhan yang menyertai dan melindungi. Karena saya akan langsung baca firman Tuhan ini untuk kita semua, mari kita ikuti dalam hati kita masing-masing. Kejadian pasal 28 ayat 10 sampai ayat 22. Beginilah firman Tuhan. Maka Yakub berangkat dari Beersheba dan pergi ke Haran. Ia sampai di suatu tempat dan bermalam di situ karena matahari telah terbenam. Ia mengambil sebuah batu yang terletak di tempat itu dan dipakainya sebagai alas kepala, lalu membaringkan dirinya di tempat itu. Maka bermimpilah ia, di bumi ada didirikan sebuah tangga yang ujungnya sampai di langit. Dan tampaklah malaikat-malaikat Allah turun naik di tangga itu. Berdirilah Tuhan di sampingnya dan berfirman, "Akulah Tuhan, Allah Abraham nenekmu, dan Allah Yitskak. Tanah tempat engkau berbaring ini akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu. Keturunanmu akan menjadi seperti debu tanah banyaknya, dan engkau akan mengembang ke sebelah timur, barat, utara, dan selatan. Dan olehmu serta keturunanmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Sesungguhnya aku menyertai engkau, dan aku akan melindungi engkau kemanapun engkau pergi. Dan aku akan membawa engkau kembali ke negeri ini, sebab aku tidak akan meninggalkan engkau, melainkan tetap melakukan apa yang kujanjikan kepadamu." Ketika Yakub bangun dari tidurnya, berkatalah ia, "Sesungguhnya Tuhan ada di tempat ini, dan aku tidak mengetahuinya." Ia takut dan berkata, "Alangkah dahsyatnya tempat ini. Ini tidak lain dari rumah Allah. Ini pintu gerbang sorga." Keesokan harinya pagi-pagi, Yakub mengambil batu yang dipakainya sebagai alas kepala dan mendirikan itu menjadi tugu dan menuang minyak ke atasnya. Ia menamai tempat itu Betel. Dahulu nama kota itu Luz. Lalu bernazarlah Yakub, "Jika Allah akan menyertai dan akan melindungi aku di jalan yang kutempuh ini, memberikan kepadaku roti untuk dimakan dan pakaian untuk dipakai, sehingga aku selamat kembali ke rumah ayahku, maka Tuhan akan menjadi Allahku. Dan batu yang kudirikan sebagai tugu ini akan menjadi rumah Allah. Dari segala sesuatu yang engkau berikan kepadaku, akan selalu kupersembahkan 1/10 kepadamu." Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Sekali lagi saya akan menerangkan firman ini dalam topik Tuhan yang menyertai dan melindungi. Teman-teman semua, sebagai pengantar untuk kita, Kejadian pasal 28 ini mau menunjukkan betapa hak kesulungan itu sangat penting. Pertanyaannya, kenapa hak kesulungan itu sangat penting? Karena hak kesulungan itu terhubung dengan janji yang diturunkan kepada Abraham, kepada Yitskak, dan kemudian kepada Yakub. Kita tahu bersama-sama Yakub telah membeli hak kesulungan itu dari Esau, ya. Dan sehubungan dengan topik Tuhan yang menyertai dan melindungi, di pasal 28 ini kita melihat Yahweh
yang menyertai dan melindungi Yakub dalam perjalanannya untuk memenuhi hak kesulungannya, yang mana hak kesulungannya itu terhubung dengan perjanjian Yahweh kepadanya. Apa yang menarik dalam bagian ini adalah perjalanan Yakub untuk memenuhi hak kesulungannya itu dilaksanakan dalam konteks perjanjian perkawinan. Ini perlu kita garis bawahi. Perjanjian perkawinan. Yitzhak memerintah Yakub untuk membuat perjanjian pernikahan dengan syarat tidak boleh mengambil istri dari perempuan Kanaan. Kenapa tidak boleh? Karena anak-anak Kanaan adalah penyembah berhala. Sehingga melalui ini hendak ditekankan kepada kita bahwa perjanjian Yahweh kepada Abraham yang diturunkan kepada Yitzhak dan kemudian diturunkan kembali kepada Yakub, perjanjian itu punya kebenaran yang mendasar. Apa kebenaran yang mendasar itu? Penyembahan kepada satu Tuhan yang sebenarnya. Itu kebenaran yang mendasar. Sehingga dalam rangka itu teman-teman semua ada 6 poin penting ya yang bisa kita lihat, kita temukan mulai ayat 10 sampai ayat 22 itu. Kita masuk yang pertama. Poin penting yang pertama, dalam bagian ini ada penekanan tentang tempat ya. Ada penekanan tentang tempat di mana Yakub berada. Karena tempat itu akan menjadi Beth Elohim, the house of God. Saya mau sampaikan kepada kita, Beth Elohim ini berbicara tentang keintiman dengan Tuhan. Ini berbicara tentang penyembahan kepada Tuhan. Melalui ini kita bisa melihat bersama-sama bahwa perjanjian yang diwariskan dari Abraham kepada Yitzhak, lalu kemudian kepada Yakub, ya, perjanjian itu hasilnya akan membawa keintiman dengan Tuhan. Ya, hasilnya manusia akan dibawa ke hadirat Tuhan. Sehingga apa yang mau ditunjukkan melalui bagian ini kepada kita, ya, kita bisa melihat ada hubungan antara Abrahamic Covenant dengan worship. Seperti itu. Setidaknya ada 4 referensi tentang tempat itu bisa kita temukan hanya dalam ayat 11 saja. Hanya dalam ayat 11 saja. Dalam ayat 11 dia sampai di suatu tempat. Itu yang pertama. Dalam ayat 11 dan bermalam di situ. Ya, itu yang kedua. Dalam ayat 11 dia mengambil sebuah batu yang terletak di tempat itu. Ini referensi yang ketiga. Lalu yang terakhir yang keempat ayat 11. Lalu membaringkan dirinya di tempat itu. Ada 4 referensi ya. Bisa kita temukan. Yang mau menekankan tentang tempat itu. Tetapi kemudian teman-teman di ayat 16 sampai ayat 17 Yakub menjelaskan kenapa tempat itu menjadi penting. Kenapa tempat itu penting? Yakub katakan karena Yahweh ada di tempat itu. Tempat itu penting karena Yahweh ada di sana. Karena tempat itu tidak lain dari Beth Elohim dalam bahasa Batak, Bagasni Devata. Ini pintu gerbang sorga kata kata Yakub ya. Kata Yakub ini pintu gerbang sorga. Sehingga teman-teman makna dari tempat itu adalah yang pertama kehadiran Tuhan. Tuhan hadir di sana. Itu maknanya. Yang kedua penyembahan kepada Tuhan. Worship. Lalu yang ketiga datang mendekat ke hadirat Tuhan. Ini menjadi respon ya. Respon yang benar dari orang-orang perjanjian atau orang-orang yang terikat janji dengan Yahweh, dengan Tuhan itu sendiri. Itu poin yang pertama. Yang kedua, kita bisa menemukan dalam bagian ini ada penekanan tentang batu yang diambil oleh Yakub. Batu ya teman-teman, batu. Batu, ve'apne, ini dari kata even, artinya one of the stone. Kalau dikatakan one of the stone ini plural ya. Ini jamak. Ya, batu. Ada terjemahan lain yang mengatakan Yakub mengambil batu jamak lalu menempatkannya di sekitar kepalanya. Tentang itu ada tafsiran yang mengatakan mungkin Yakub menempatkan batu di sekitar tubuhnya untuk melindungi dia entah dari binatang atau untuk menyembunyikan dirinya.
Yang lain mengatakan Yakub menempatkan batu plural di bawah kepalanya menjadi semacam bantal bagi dirinya, seperti itu ya. Banyak tafsiran tentang ini, banyak tafsiran, tetapi ada penekanan akan batu-batu itu. Tentang batu ini teman-teman, tentang batu ini pada ayat 11 dikatakan Yakub menyusun batu jamak plural ya, menyusun batu jamak atau plural dari tempat itu. Tetapi kemudian di ayat 18 dikatakan Yakub mengambil satu singular batu. Hanya satu saja yang diambil Yakub. Singular ya, batu itu. Tentang batu yang ada di ayat 18 ini, banyak penafsir baik dari kalangan Judaisme ataupun kekristenan memahami bahwa batu atau event ini adalah referensi untuk the rock of our salvation. Mesias sendiri ya. Mesiaslah batu keselamatan kita. Kita baca dalam Mazmur 63 ayat 3 dikatakan di sana, hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, itu ya. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku. Khusus untuk HKBP ada dalam buku nyanyiannya atau buku ND HKBP nomor 573 ayat 2 dikatakan puji Yesus si Palua, itu ya. Puji Yesus si Palua, dolo batu si hirimon ni rohata di papatar di dolo Golgata. Bukan hanya itu, saya mau membacakan juga satu bagian lagu yang lain. Buku ND nomor 738B ayat 2 ya. Buku ND nomor 738B ayat 2, di sana langsung diberi keterangan yang menuju kepada ayat ini. Langsung ayat ini, mulai ayat 10 sampai ayat 22, Kejadian 28 ya. Dikatakan di sana, marbatal batu pe sonang doau. Itu, marbatal batu pe sonang doau, nang pe holom sude tiur doau. Asal dinipiki sailam jonok tuho. Lam jonok rohaki, jonok tuho. Ide tentang semua ditarik datang mendekat kepada Yahweh itu ada dalam buku ND nomor 738B ya, ayat 2. Teman-teman semua, selanjutnya dikatakan oleh Yakub, batu itu dibuat menjadi tugu. Tugu di sini adalah semacam memorial stone. Ya, memorial stone yang tujuannya untuk memberi tanda kepada sesuatu. Yakub membuat batu itu menjadi tugu, memorial stone. Sesudah dibuat menjadi tugu, apa yang Yakub lakukan? Yakub menuang atau mengurapi batu peringatan itu memakai minyak. Diurapi batu itu memakai minyak. Pertanyaannya, untuk apa itu dilakukan? Kita tahu Mesias artinya yang diurapi. Itu ya. Kita tahu sama-sama Mesias artinya yang diurapi. Lalu Yakub katakan di dalam ayat 22 itu. Yakub katakan, batu yang kudirikan sebagai tugu memorial stone ini akan menjadi rumah Elohim, ya, Beth Elohim, rumah Tuhan, tempat beribadah, rumah Tuhan, tempat persekutuan yang intim dengan Tuhan. Satu batu yang diurapi dengan minyak itu menunjuk kepada Mesias yang diurapi. Banyak tafsiran yang mengatakan hal seperti ini, ya. Satu batu yang diurapi dengan minyak itu menunjuk kepada Mesias yang diurapi. Sehingga batu yang diurapi itu oleh Yakub katakan itu akan menjadi Beth Elohim, rumah Tuhan. Teman-teman, apa yang menarik di sini adalah Yesus sendiri dalam perjanjian baru mengatakan Mesias yang diurapi itu adalah rumah Tuhan. Dari mana kita tahu? Yesus katakan, ya, Yesus katakan, rubuhkan, rombak rumah Tuhan ini dan aku akan membangunnya dalam 3 hari. Benar ya, Yesus mengatakan itu. Yohanes 2 ayat 21 katakan, tetapi yang dimaksudkan Yesus dengan bait Tuhan itu ialah tubuhnya sendiri. Melalui kebenaran ini teman-teman kita belajar Mesias menjadi alat
untuk keintiman atau perdamaian manusia dengan Tuhan. Mesias membawa manusia ke hadirat Tuhan. Mesias memberikan kepada manusia pengalaman ibadah yang sejati. Jadi gak perlu kita mencari pengalaman ibadah yang sejati dari alat-alat musik, dari jenis-jenis musik, jenis lagu, irama, dari penyanyi dan lain sebagainya. Gak perlu kita mencari pengalaman ibadah yang sejati dari sana. Bukan itu yang menjadi tanda syarat ibadah kita sejati. Ya, enggak. Mesiaslah yang akan memberikan kepada kita pengalaman ibadah yang sejati. Tanpa Mesias, ya, tidak akan ada pengalaman ibadah yang sejati. Menarik sekali ini pemahaman ini. Lalu kemudian yang ketiga teman-teman semua. Yang ketiga ditampilkan kepada kita tentang tangga. Sebuah tangga tempat malaikat-malaikat Tuhan turun naik pada tangga itu. Ya, di sini ada sulam tangga dalam modern Hebrew seperti itu ya, modern Ibrani. Tentang ini teman-teman, banyak ahli perjanjian lama mengatakan bahwa tangga ini bisa juga dipahami sebagai jembatan antara dua tempat yang berbeda, ya. Jembatan antara dua tempat yang berbeda. Sehingga di sini Yakub melihat ada semacam penghubung. Perhatikan kata ini, tolong diingat dan digarisbawahi. Ada semacam penghubung, ada semacam penyatu antara dua lokasi yang berbeda. Itu yang dilihat melalui tangga itu. Sehubungan dengan ini, Tuhan kita Yesus, Mesias kita Yesus berkata dalam Yohanes 1 ayat 51. Apa kata Yesus di sana? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau akan melihat langit terbuka dan malaikat-malaikat Allah turun naik kepada anak manusia. Nah, teman-teman semua, melalui Yohanes 1:51 tadi, Yesus mengutip peristiwa yang terjadi di Bet Elohim ini, ya. Yesus mengutip peristiwa ini. Tetapi yang menariknya apa? Dalam Yohanes 1 ayat 51, Yohanes 1 ayat 51, malaikat-malaikat itu tidak naik turun pada tangga. Enggak. Tetapi malaikat-malaikat itu dikatakan Tuhan Yesus naik turun pada anak manusia. Itu ya. Bukan pada tangga, tetapi pada anak manusia. Anak manusia ini menjadi semacam penghubung, ya, pemersatu dari dua dunia yang berbeda. Ini yang menariknya. Sehingga melalui ini Mesias kita sendiri teman-teman, Yesus kita sendiri memberi Messianic Foundation kepada peristiwa yang dicatat dalam Kejadian 28 ayat 12. Yesus sendiri memberi konteks mesianik terhadap bagian ini. Selanjutnya bagian yang keempat yang penting untuk kita perhatikan adalah ada penekanan tentang tanah. Ada penekanan tentang tanah. Tempat Yakub berbaring. Yahweh yang mengatakan, tanah tempat engkau berbaring ini akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu. Kepada siapa diberikan teman-teman? Kepada Yakub dan kepada keturunannya. Saya mau sampaikan kepada kita di sini, Yahweh memberi makna yang spesifik dari tanah tempat Yakub berbaring dalam perjanjiannya dengan Abraham, Yitzhak dan juga Yakub. Ada makna spesifik dari tanah itu. Inilah yang perlu untuk kita perhatikan teman-teman semua. Janji tanah perjanjian diberikan Yahweh kepada Abraham. Benar ya? Janji tanah perjanjian diberikan Yahweh kepada Abraham, lalu diteruskan kepada Yitzhak, bukan kepada Ismail. Diteruskan kepada Yitzhak. Lalu dari Yitzhak sendiri, bukan kepada semua keturunan Yitzhak. Keturunan Yitzhak ada Esau, ada Yakub, ya kan? Bukan kepada semua keturunannya, tetapi hanya kepada Yakub. Lalu kemudian dari Yakub diteruskan kepada semua keturunan Yakub. Ya, plural ya, keturunan Yakub. Dari tanah itu, teman-teman semua, Yahweh berkehendak. Dari tanah itu Yahweh berkehendak supaya apa? Israel berkembang, Yakub berkembang, keturunannya berkembang, menyebar ya, ke sebelah timur, ke sebelah barat, utara dan selatan. Itu kehendak Yahweh.
berkembang Yakub dan keturunannya di tanah itu. Tetapi bukan hanya itu. Apalagi oleh Yakub serta keturunannya yang ada di tanah itu, ya, yang ada di tanah itu, semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Ini yang membuat menarik. Jadi penekanannya Yakub berkembang di tanah itu, bukan diusir dari tanah itu. Sekali lagi, penekanannya Israel, keinginan Tuhan akan berkembang di tanah itu, bukan dikeluarkan dari tanah itu. Dan sejalan dengan Yakub atau Israel yang ada di tanah itu, ya, sejalan dengan Israel atau Yakub yang ada di tanah itu, berkat akan mengalir ke muka bumi. Ini adalah bahasa perjanjian Yahweh kepada Abraham yang kita temukan dalam Kejadian 12. Apa yang mau ditegaskan di sini, teman-teman? Apa yang mau ditegaskan di sini? Saya mau sampaikan kepada kita, agar perjanjian Abraham ini terpenuhi, agar perjanjian Yahweh kepada Abraham ini tergenapi, dasarnya adalah Galatia 3 ayat 16. Ada apa dalam Galatia 3 ayat 16? Saya bacakan kepada kita. Adapun kepada Abraham diucapkan segala janji itu, dan kepada keturunannya, singular, ya, tunggal, dan kepada keturunannya. Tidak dikatakan kepada keturunan-keturunannya, bukan plural atau bukan jamak, seolah-olah dimaksud banyak orang, tetapi hanya satu orang. Dan kepada keturunanmu, singular, yaitu siapa? Kristus. Itu kesaksian kebenaran Galatia 3 ayat 16. Nah, saya mau sampaikan kepada kita melalui bagian ini. Tanah itu berhubungan dengan Bet Elohim. Oke? Tanah itu berhubungan dengan Mesias. Oke? Tanah itu berhubungan dengan Israel dan berkat yang akan mengalir kepada dunia. Teman-teman, tanah itu adalah tanah perjanjian Yahweh kepada Abraham, Yitzhak, dan juga Yakub. Sehingga kita bisa memahami sekarang bahwa Yahweh membawa orang Yahudi kembali ke tanah perjanjian dari pembuangan Babel supaya apa? Mesias dilahirkan di sana. Hanya sesudah Mesias itu dilahirkan, ya, hanya sesudah Mesias itu dilahirkan, berkat akan mengalir ke muka bumi oleh keturunanmu, kata nubuatan itu, ya, kata firman Tuhan, ya, oleh Mesias berkat akan mengalir ke muka bumi. Selain itu ada juga indikasi, ya, ada juga indikasi yang mengatakan bahwa orang-orang Yahudi harus kembali ke tanah perjanjian dulu supaya apa? Mesias datang kedua kalinya. Ada indikasi yang mengatakan seperti itu. Apa yang mau ditekankan teman-teman di bagian ini kepada kita adalah tanah perjanjian itu sangat penting. Tanah perjanjian itu sangat penting dalam rangka apa? Pemenuhan janji Tuhan di masa yang akan datang. Itu poin keempat. Poin penting yang kelima. Yang kelima ditekankan melalui bagian ini tentang janji Yahweh kepada Yakub. Ayat 15, ya. Janji Yahweh kepada Yakub. Yang pertama, Yahweh berjanji menyertai Yakub dan melindunginya ketika Yakub pergi keluar dari tanah itu. Ketika Yakub keluar dari tempat itu, dari tanah itu, Yahweh berjanji menyertai Yakub dan melindunginya. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, Yahweh berjanji, ya, akan membawa Yakub kembali ke tanah itu. Ini janji Yahweh. Engkau akan keluar, aku berjanji menyertaimu, tetapi aku juga berjanji akan membawamu kembali ke tempat ini. Ini yang kedua. Yahweh berjanji membawa Yakub kembali ke tanah itu. Yang ketiga, Yahweh berjanji untuk setia kepada perjanjiannya. Dan inilah yang hendak ditekankan melalui topik yang ada dalam saat ini, ya. Tuhan yang menyertai dan melindungi. Ada sesuatu yang mau saya sampaikan kepada kita tentang ini. Apa yang penting untuk kita ketahui dari bagian ini adalah frasa aku menyertai engkau. Yahweh menyertai engkau. Teman-teman semua, berdasarkan kebijaksanaan Ravi, ya, berdasarkan kebijaksanaan Ravi, ide with you, ide menyertai engkau ini adalah ide penebusan.
Itu sebabnya nama Immanuel untuk Mesias itu adalah nama penebusan. Sehingga ungkapan menyertai engkau, with you, ini bicara tentang penebusan. Poinnya apa teman-teman? Poinnya Yahweh akan membawa Yakub kembali ke tempat itu, yaitu ke Beth Elohim, rumah Tuhan. Tuhan akan membawa bangsa perjanjiannya kembali kepadanya melalui penebusan. Tuhan akan membawa bangsa perjanjiannya datang mendekat kepadanya melalui apa? Penebusan. Sehingga pertanyaan penting bagi kita semua yang mendengarkan pesan ini. Apakah saudara sudah ditebus? Apakah saudara sudah percaya kepada Yesus yang mati dan bangkit untuk menebus saudara? Hanya dengan itu teman-teman kita akan masuk ke dalam keintiman dengan Tuhan. Kita akan dibawa datang kepada Beth Elohim, rumah Tuhan itu sendiri. Kuncinya ada di dalam Mesias kita. Yang keenam, ya, yang keenam ini yang terakhir teman-teman semua. Apa yang bisa kita temukan dalam bagian ini ditekankan di sini tentang kewajiban Yakub kepada Yahweh. Ya, kewajiban Yakub kepada Yahweh. Ungkapan ini menarik. Yahweh akan menjadi Elohimku. Itu ya. Yakub katakan Yahweh akan menjadi Elohimku. Teman-teman semua, sebenarnya Yahweh sudah menjadi Elohim bagi Yakub, ya. Sudah menjadi Tuhan bagi Yakub. Yahweh sudah menjadi Tuhan bagi Yitzhak, juga bagi Abraham. Sehingga kata Elohimku di sini, ini maknanya adalah hakim, menjadi hakim bagiku. Jadi di sini Yakub bernazar tentang kewajibannya terhadap Yahweh. Ada dua kewajiban Yakub yang dia sampaikan sendiri dalam bagian ini. Apa itu? Yang pertama, Yakub katakan, Yakub akan setia kepada Yahweh dan Yahweh akan menjadi hakim baginya. Yahweh akan menjadi pembela bagi Yakub dalam situasi itu. Pertanyaannya, situasi apa? Ya karena Yakub akan pergi keluar meninggalkan tempat itu untuk menjalankan panggilannya dalam rangka hak kesulungannya. Yakub akan pergi meninggalkan tempat itu, ya, dan kemudian Yakub akan kembali ke tanah itu lagi. Ini referensi, ya. Ini bisa menjadi referensi untuk orang Yahudi yang pergi ke pengasingan, keluar tanah, lalu kemudian kembali ke tanah itu. Yahweh akan menjadi hakim bagiku. Lalu yang kedua, kewajiban Yakub kepada Yahweh adalah memberikan 1/10. 1/10 dari segala sesuatu yang Yahweh berikan kepadanya. Ayat 22. Ini adalah persepuluhan teman-teman semua. Ini adalah persepuluhan. Sehingga saya mau sampaikan kepada kita, jika ada orang-orang yang mengajarkan, persepuluhan itu tidak relevan lagi dalam perjanjian baru, sepertinya itu kurang tepat ya. Sepertinya itu kurang tepat. Kenapa? Hal tentang persepuluhan di sini justru berada dalam konteks mesianik teman-teman. Perhatikan ini. Apa yang dikatakan Yakub di sini adalah sebagaimana Yahweh memanifestasikan kesetiaannya kepada Yakub, maka Yakub akan menyaksikan kesetiaan Yahweh itu dengan persepuluhannya. Sehingga persepuluhan Yakub di sini adalah manifestasi dari kesetiaan Yahweh dalam janjinya kepada Yakub. Itu dia. Jika Yakub mau memberi 1/10, itu nazarnya. Gak ada yang salah dengan itu, ya kan? Sekali lagi, jika Yakub mau memberi 1/10, ya itu nazarnya. Gak ada yang salah dengan itu. Jika teman-teman semua ingin bernazar memberi 1/10 juga kepada Tuhan, gak ada yang salah dengan itu. Yang menjadi salah adalah jika saudara bernazar tetapi saudara tidak melakukannya, itu yang menjadi salah. Tetapi juga jika saudara ingin memberi lebih dari 1/10, saudara bernazar lebih dari itu, gak ada yang salah juga. Yang menjadi salah jika saudara bernazar tetapi saudara tidak melakukannya. Itu yang menjadi salah. Jadi inilah hal-hal yang penting yang ingin saya sampaikan kepada kita semuanya. Kiranya bahan ini bisa menjadi berkat bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Amin.